Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya di channel YouTube aku, Umu Alia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini aku mau nge-share kegiatan keseharian aku ya teman-teman. Dan ini juga salah satu requestan teman-teman aku di Instagram. Kan aku tuh suka ngadain polling gitu ya teman-teman, atau sekedar tanya jawab gitu, dan banyak teman-teman yang request kegiatan aku tolong dong di-share katanya gitu kan. Dan untuk di Instagram memang terbatas dengan durasinya ya teman-teman. Akhirnya aku bikinin aja di YouTube, dan sekalian juga teman-teman yang di Instagram aku arahin ke YouTube untuk bisa menonton leluasa gitu dengan durasi yang panjang. Nah, ini keseharian aku ya teman-teman. Pagi-pagi seperti ini karena teman-teman aku tuh yang di Instagram rata-rata mungkin sebayaan gitu atau profesinya sama sebagai ibu rumah tangga. Jadi pengen tahu katanya Uma itu kegiatannya apa sih kalau pagi-pagi ngapain aja. Udah dari kemarin-kemarin sih sebenarnya, tapi karena satu dan lain hal belum bisa aku buatin teman-teman. Mohon maaf sekali, banyak banget yang minta dibuatin anggaran, minta dibuatin ini itu. Mohon maaf karena keterbatasan kemampuan aku juga dan waktu juga ya belum bisa aku buatin. Nah, sekarang real kegiatan aku ya teman-teman yang apa adanya dengan kesederhanaan aku, kondisi kontrakan aku spesial aku buatin untuk teman-teman yang request dan teman-teman yang lainnya juga yang happy dengan vlognya aku ya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Jadi kalau pagi-pagi itu aku biasa bangun malam ya teman-teman, seperti biasa melakukan kewajiban rutin sebagai hamba kepada Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut biasanya aku buka-buka hafalanku karena waktu itulah yang memang sangat fresh gitu untuk menghafal atau mengupgrade hafalan ya di jam-jam dini hari. Kemudian aku lakukan sampai menjelang subuh, lanjut sholat subuh, dan setelah sholat subuh biasanya aku tilawah sebentar dan langsung tempur ke dapur. Nah, ini aku memulainya itu udah agak siangan ya teman-teman, nggak aku liput dari pas setelah membuatkan sarapan untuk suami dan Alia, aku lanjut ke dapur lagi melanjutkan aktivitas yang sempat tertunda tadi. Nah, setelah aku beres cuci piring, lanjut aku memasak air ya teman-teman. Ini aku masih masak air manual. Jadi air yang aku gunakan air isi ulang gitu yang 5 ribuan dari abang-abang. Lalu aku rebus manual pakai teko elektrik. Aku tuh listriknya irit banget ya teman-teman. Jadi pakai teko elektrik ini tuh nggak bikin boros. Sebulannya itu aku 150.000 listriknya. Itu udah plus AC, nyuci pakai listrik, masak air juga pakai listrik, dan juga lampu tentu dan segala macam hal ya, masak nasi juga. Nah, ini tuh listriknya cuma 150, tapi bulan ini lumayan naik jadi 165.000 ya teman-teman. Jadi aku anggarkan kemarin di budgeting 200.000 sebulan. Ini tuh udah termasuk tinggi katanya gitu ya, kata yang punya rumah. Dulu beliau bayarnya itu sekitar 70.000, itu paling mahal katanya. Biasanya cuma 50.000, 40.000 katanya gitu. Masya Allah ya. Ini rezeki yang dengan caranya Allah gitu yang aku dapatkan. Lanjut nih aku mau masak nasi ya teman-teman. Ini masak nasinya aku pakai nasi pandan wangi gitu ya. Aroma itu udah kecium walaupun belum mateng. Dan aku menyimpan berasnya itu di termos bekas jualan es dulu waktu aku masih di Tasik. Nah, lanjut aku mau cuci berasnya. Ini keadaan dapur aku yang apa adanya ya teman-teman, seperti ini. Aku juga belum punya rak piring. Aku pakai rak piringnya yang terbuka gitu ya teman-teman, makanya sering banget dielapin. Karena kalau rak piring terbuka itu potensi kena debu dan asap-asap minyak kalau masak. Itu sering banget ya licinnya teman-teman. Jadi pengen banget aku beli rak piring. Makanya di sinking fan aku juga bikin sinking fan jangka pendek, itu salah satunya adalah rak piring. Maksudnya rak piring yang ada tutupnya gitu biar terjaga ya barang-barangnya. Nah, sekarang aku mau lanjut rapi-rapi ke depan.
kontrakan. Nah, ini kondisi rumah kontrakanku di bagian depan ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya pandangan teman-teman kurang enak karena kondisinya yang serba kurang celing itu. Tapi seperti inilah yang aku dapatkan rezeki dari Allah, karena apapun itu aku tetap mensyukurinya, masih bersyukur masih bisa tidur di tempat yang layak, tidak kehujanan dan siang tidak kepanasan. Buat aku ini rezeki yang luar biasa ya teman-teman. Dan ini tuh, aku ngontrak di sini udah jalan 2 tahun dengan tahun yang sekarang gitu ya, 2022. Dulu pertama nempatin rumah ini tuh bulan Juni tahun 2021, dan sekarang udah bulan Juni lagi, berarti 1 tahun lebih gitu ya, mau jalan 2 tahun. Oh ya, di sini aku mau sedikit sharing juga terkait dengan rumah cash ya teman-teman. Mumpung aku lagi rapi-rapi, kalau rapi-rapi nggak usah aku reporterin ya, semuanya juga udah tahu. Nah, jadi aku tuh pengen sharing tentang rumah, karena aku juga di Instagram sering ngebahas rumah. Alasannya kenapa sih aku nggak ngambil rumah, ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Kenapa sih nggak ngambil aja? Kenapa nggak KPR? Kenapa ini? Kenapa itu? Barangkali teman-teman yang followers baru belum kenal aku juga nggak ngenyalahin mereka. Karena setiap orang itu punya cara berpikir beda-beda, terus cara penyampaian yang berbeda-beda. Aku sih terima aja. Nah, di sini aku mau jawab secara panjang lebar. Jadi aku tuh tidak mengambil rumah BTN yang sistem riba karena itu yang lagi kami hindari dan kami jauhi ya teman-teman. Aku tuh pernah ngambil rumah ya waktu itu di Cikarang sekitar 8 tahun yang lalu. Nah, rumah tersebut udah dicicil sekitar kurang lebih 4 kali nyicil, dan waktu itu masih apa ya namanya, ngajinya itu masih anggot-anggotan gitu, belum sampai kepada paham ya, baru tahu gitu ya bahwa itu riba. Sebenarnya dari jauh-jauh hari aku udah tahu ya kalau itu riba, akan tetapi karena kebanyakan orang juga melakukannya, aku pikir nggak apa-apa gitu ya. Waktu itu masih berpikir standarnya baik dan buruk itu bukan firman Allah ya, tapi kebanyakan orang melakukan gitu. Tapi setelah aku mengkaji lebih dalam lagi, ternyata hal itu sangat mengerikan ya teman-teman. Akhirnya aku dan suami sepakat untuk lepas dari riba. Akhirnya kami memilih ngontrak sampai sekarang. Tapi di tahun 2017-an, 2018 kalau nggak salah ya. Pokoknya baru-baru ini aku tuh ada rezeki dari hasil nabung, murni dari tabungan, dari hasil usaha aku, dari hasil usaha suami juga. Alhamdulillah kebeli rumah cash ya, walaupun buruk banget dan tidak layak huni. Itu beserta tanahnya harganya itu 49 juta ya teman-teman. Lokasinya berada di Karawang. Terus kemudian aku nabung lagi hingga terkumpul uang sekitar 60 juta, itu hasil nabung juga ya teman-teman. Dan alhamdulillah berhasil aku renov si rumah buruk itu sehingga bisa layak huni. Akan tetapi renovnya itu masih belum apa ya, belum sempurna. Sehingga yang belakangnya untuk dapurnya itu masih bata merah gitu, dan
untuk halamannya masih terbuka, belum dipagar gitu ya teman-teman. Karena kehabisan dana, akhirnya aku pindah ikut suami ke sini. Gitu ceritanya, kenapa alasan aku nggak ngambil rumah ya teman-teman. Yang pertama karena aku menghindari riba, aku tidak mau terulang lagi karena dosa riba itu sangat mengerikan ya teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk menabung aja, untuk menuntaskan renovasi yang tertunda. Kayak gitu. Nah, tak terasa ya aku udah selesai rapi-rapi, udah selesai ngejemur juga, nyiram, segala macam udah aku lakukan. Dan ini aku kecapean, jadi aku mau minum dulu sebelum rutinitas menghafal, menghafal fikih nih, karena aku kebagian ngisi juga. Jadi emang aku tuh menghafalnya apa yang mau aku lakukan besok, misalnya materinya apa gitu, baru aku buka. Tapi kalau untuk hafalan rutin itu aku masuknya dini hari ya teman-teman. Nah kalau jam-jam segini setelah aku rapi-rapi, Alia juga udah makan, udah mandi, aku juga udah selesai ngejemur, pokoknya semua udah rapih, baru aku buka deh bukunya. Setelah aku selesai membaca, aku tuh latihan public speaking ya teman-teman. Walaupun sendirian, aku biasa melakukan ini untuk melatih lidah aja supaya nggak kesleo, supaya nggak ngejelimet gitu kalau menyampaikan. Ya walaupun pada faktanya ketika tampil di depan tetap aja grogi mah ada gitu ya, tapi minimal udah ada latihan sebelumnya gitu ya. Pada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta segenap umatnya. Kegiatan ini tidak aku cut ya teman-teman, sengaja supaya bisa memotivasi ibu-ibu di luar sana yang setiap harinya kegiatannya mengurusi keluarga dan di situ-situ aja. Ya bukan tidak baik sih, itu juga suatu hal yang positif dan berfaedah dan juga berpahala. Akan tetapi ada hal yang lain yang harus kita perhatikan. Kita sebagai muslimah, berikut ibu rumah tangga, berikut juga seorang istri, harus visioner, memikirkan nasib sekeliling kita ya teman-teman, aware sama sekeliling, teman-teman dan juga keluarga kita. Karena ternyata masih banyak di antara mereka yang membutuhkan ilmu ya teman-teman, terkhusus ilmu agama, baik itu yang bacaan Al-Qur'annya kurang bagus, pondasi akidahnya yang masih rentan, sakofah keislamannya dan lain-lainnya. Di sini saya tidak ada niat untuk sok suci atau menasehati, tetapi sebagai sesama muslim kita wajib saling mengingatkan ya teman-teman. Sesuai dengan surat Al-Asr, wa tawashaw bis sabr wa tawashaw bil haqq. Nah, jadi buat teman-teman yang punya ilmu, ya jangan ditahan atau disimpan, tetapi mari diamalkan sama-sama, berjuang sama-sama, berdakwah sama-sama. Dan buat teman-teman yang masih berjuang, ingin mendapatkan ilmu, ingin menambah ilmu, atau belum mumpuni keilmuannya, mari sama-sama juga kita tolabul ilmi, karena saya juga manusia yang masih banyak kekurangan, masih miskin keilmuan. Sejauh ini saya juga masih terus belajar, belajar, dan belajar. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.